Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Bapak yang terhormat, Ibu yang mulia, alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang terhormat, Ibu yang mulia, dalam kesempatan ini judul pengajian kita adalah debaran jantung. Jantung yang berdebar. Tapi debaran jantung ini tidak kita tinjau secara medis, karena kita bukan dokter, kita bukan ahli medis. Namun kita lihat pengaruh perbuatan kita terhadap jantung. Bapak Ibu yang berbahagia, ada di daerah Isbahan. Raja Isbahan punya anak 2 orang. Kedua-duanya adalah laki-laki. Anak Raja Isbahan yang kecil kena penyakit. Dia tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau bicara, tidak mau buka mata, tidak mau duduk. Pokoknya dia tidak mau apa-apanya. Sehingga para dokter yang mengobati anak raja yang sakit ini mengalami kesulitan, karena ketika ditanya oleh dokter, dia tidak mau bicara. Karena dia tidak mau bicara, para dokter tidak bisa mendengarkan keluhan dari si sakit. Kalau dokter tidak bisa menerima keluhan dari si sakit, bagaimana mungkin dokter itu akan menemukan jenis penyakit anak itu? Diadakanlah suatu rapat di istana kerajaan Isbahan itu. Sia dokter kadicari lai. Sudah banyak dokter yang diundang ke istana untuk mengobati anak raja yang sakit, tapi tak satu pun dokter yang berhasil. Di dalam rapat itu diusulkanlah oleh beberapa orang pegawai istana, Rajo, kalau undang ulo dokter Ibnu Sina waanya. Ibnu Sina ini adalah seorang agamawan, dia filosof, dia ahli matematik, dia ahli mantik, dia juga ahli filsafat.
Jadi tawaran pegawai istana kepada raja agar Ibnu Sina kita undang mengobati anak raja yang sakit ini diterima oleh raja. Baik, panggillah Ibnu Sina itu ke istana kerajaan, semoga dia mau mengobati anak saya yang sakit. Singkek kato pendek carito, diundanglah Ibnu Sina datang ke istana kerajaan. Kemudian berdialog dengan raja. Apa yang didialogkan oleh Ibnu Sina dengan raja ketika itu? Pertama, Ibnu Sina bertanya kepada raja, sia-sia sedokter nan Allah mau be anak raja. Dilihatkanlah oleh raja dokter-dokter yang telah pernah mengobati anaknya. Apa saja obat yang telah pernah diberikan oleh dokter kepada anak raja? Diperlihatkan pula daftar obat-obat yang telah diberikan oleh dokter kepada anak raja. Lalu diteliti oleh Ibnu Sina. Setelah diteliti oleh Ibnu Sina, maka Ibnu Sina berpikir, secara medis indah adu be kariagih lai. Segala be secara medis ala diagi oleh para dokter. Maka merenunglah Ibnu Sina ketika itu, memohon kepada Allah, apa sakit anak gua? Kalau secara medis tidak ada lagi yang akan diberikan kepada si sakit, maka masuklah Ibnu Sina ke ranah hati. Lalu apa kata Ibnu Sina kepada raja? Raja, kalau aku mengobati anak raja yang sakit, bisa tidak saya minta pembantu satu orang saja? Tapi pembantu ini mesti tahu seluk-beluk di kota ini. Tahu nama jalan, tahu nama kakak, tahu tokoh-tokoh masyarakat. Kecek rajo dalam hatinya berfikir, kok kamu be atau menyesus penduduk pajarah aja. Tapi dia awak arok jua nak kecegak, diturutkanlah. Tolong beri saya pembantu dengan syarat mengetahui seluk-beluk kota. Maka dipanggillah oleh raja seorang pensiunan. Pensiunan ini adalah pensiunan polisi yang jujur. Lalu dibawa oleh raja pensiunan polisi itu kepada Ibnu Sina. Aku pembantu, wahai dokter, tanyalah apa yang ditanyuan kayaknya. Lalu kata Ibnu Sina, wahai bapak pensiunan polisi, tolong catatkan kepada saya nama-nama jalan di kota ini. Dicatatlah nama-nama jalan oleh pensiunan polisi itu. Ditanya dek raja ke pensiunan polisi, kecik Ibnu Sina tu kapaknya. Tah, nak mau bek bantu orang membuat nama jalan. Tapi dek arok anak kecegak juga, apa biarlah. Setelah diberikan oleh pensiunan polisi itu catatan nama-nama jalan di kota itu, diambil oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina menghadap kepada raja. Raja, lai boleh ambo masuk ke ruangan anak raja nan sakit? Silahkan dokter. Masuklah dokter Ibnu Sina ke ruangan anak nan sakit. Dipacik tangan sebelah kiri daftar nama jalan di kota itu, dan sebelah kanan diletakkan ke dadu si sakit. Dulu kena lunado pakai telingo, pakai mode-mode ko bagai lain. Okey. Diletakkan, disabuilah nama jalan ko cie-cie. Jalan Pemuda. Begitu umpama. Nado ngaruh ke jantung itu. Jalan Sudirman, nado ngaruh itu.
Jalan Marapalam, nado dah. Tapi ketika Ibnu Sina berkata, ini contohnya ini, Jalan Khatib Sulaiman, tok 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 tok, tukar gerakan jantung. Ada apa di Jalan Khatib Sulaiman? Kemudian Dr. Ibnu Sina keluar dari ruangan sakit itu, maka dia melapor kepada raja, "Raja, untuk hari ini pengobatan sudah selesai. Besok saya sambung." Keesokan harinya datang Ibnu Sina lagi dan menghadap kepada raja, "Izinkan aku untuk masuk ke ruangan si sakit." Kemudian bertemu Ibnu Sina dengan pensiunan polisi. "Tolong catatkan bagiku nama-nama kakak di Jalan Khatib Sulaiman." Dicatatlah nama-nama kepala keluarga di Jalan Khatib Sulaiman. Diagihkan kepada Ibnu Sina. Ibnu Sina mengambil catatan nama kakak di Jalan Khatib Sulaiman dan masuk ke dalam ruangan si sakit. Tangan kiri memegang catatan, tangan kanan mendekap di dada si sakit. Dibacalah cie-cie nama kepala keluarga. Abdul Razak, ndak ada pengaruh jantung tu dah. Abdul Halim, ndak ada pengaruh jantung tu. Amir, tok 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 tok. Oh, Amir. Ada apa di Jalan Khatib Sulaiman nomor 10 dengan Pak Amir? Rajo, pengobatan hari kedua telah selesai, Rajo. Besok mau tiba dia. Hari ketiga tiba Ibnu Sina dia. Rajo, mohon izin untuk masuk ke ruangan anak raja yang sakit. Silakan dokter. Diminta catatan kepada pensiunan polisi. Cuba catat di Jalan Khatib Sulaiman nomor 10 nama kepala keluarganya Amir. Siapa bininya, siapa anaknya, siapa yang tinggal di situ. Dicatatlah oleh pensiunan polisi. Rajo, mohon izin untuk hari yang kesekiannya saya masuk ke dalam ruangan anak raja yang sakit. Silakan dokter. Dibacalah Dr. Ibnu Sina nama-nama keluarga yang ada di Jalan Khatib Sulaiman nomor 10. Kakaknya Amir, istrinya Eti. Oh, semakin berdegup-degup jantungnya. Dicabui anak cie-cie. Kiranya anak ko tadi, ada anak Pak Amir ko namanya Nita. Begitu disabui Nita, berdebar jantung, maili aye matu nan sakit. Kemudian melapor Ibnu Sina kepada raja, "Raja, ada apa hubungan antara anak raja nan sakit kau dengan si Nita?" Apa jawab raja? "Nita itu adalah kekasih anakku yang sakit." Apa rencana raja tentang anak si sakit dengan anak yang sakit ini dengan Nita? Bulan depan akan dilakukan pernikahan besar-besaran di istana. Tapi yang akan dinikahkan bukan yang sakit, tapi kakaknya. Wow, inilah penyebab. Maka kata Dr. Ibnu Sina, "Layam muah rajo menikahkan si sakit ko dengan si Nita itu." Kecek rajo, kalau dinikahkan anak ambo dan sakit jo si Nita, lay kasehat anak ambo deh. Insya Allah sehat, kecek Ibnu Sina. Maka singkat kata pendek cerita, hari keesokannya, hari keempat, masuklah Dr. Ibnu Sina. "Assalamualaikum ya Ananda." "Waalaikumsalam." 1 bulan lagi akan dilakukan pesta perkawinan besar-besaran di istana kerajaan ini, wahai Ananda. Nita akan dinikahkan. Batambah mai dia matu. Sebabnya tahu nangka dinikah je Nita tu dah inyo dah. Nangka dinikahkan kau kakak. Lalu apa kata Ibnu Sina? "Kakakmu tidak jadi dinikahkan dengan Nita. Yang akan menikahi Nita itu adalah Ananda sendiri. Minumlah."
minumlah nan sakit tadi, makanlah, bukalah matamu, duduklah, temui ayahmu. Bisanya berjalan, kuatnya. Kenapa? Karena pengaruh jantung kau tadi terhadap kekasih. Itu maka kita kecil tadi, kita indak membuka jantung secara medis. Karena itu, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyaknya orang yang berpuasa tapi tidak ada yang didapatkannya itu selain haus dan lapar saja. Jantung pelihara. Baca rohnya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu masuk ke otak. Jadi bukan mata yang melihat, bukan telinga yang mendengar dan melihat itu adalah mata dan otak. Otaklah yang mendengar. Dari situ ada poros nanti yang turun ke dada, fis sudur. Nya masuk ke dada, di situnya basobok jo hati. Jadi hati terbagi dua. Hati jasad, hati rohani. Hati jasad itulah seperti ayam punya hati, sapi punya hati, kambing punya hati, kucing punya hati juga. Kita juga punya hati, itu jasad. Yang rohaninya ada di balik jantung. Maka karena itu turun dia ke jantung. Maka debaran jantung itu normal atau tidaknya tergantung kepada pandangan mata, pendengaran telinga itu akan masuk ke jantung. Maka kalau debarannya nanti bagus, maka dia bagus. Jadi jantung itu pertama adalah karena keturunan, kedua karena makanan, ketiga karena kelakuan. Oleh karena itu, kalau jantung kita secara turunan normal, kalau jantung kita itu dari segi makanan bagus, tapi kok saya jantungan, pelihara kelakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La